Usai timnas Indonesia dibantai Jepang dengan skor 4-0, tagar Shin Tae-yong out kembali menggema. 4 gol pemberi petaka timnas Indonesia dicatatkan oleh Justin Hubner 34, GBD, dan Takumi Minamino 39, Morita 49, dan Sugawara 69. Padahal laga ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Kelompok supporter nampak kecewa setelah timnas Indonesia dibantai 4-0. Apalagi timnas Indonesia kini berada juru kunci klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Pada laga sebelumnya kontra China, Shin Tae-yong sudah mendapatkan teguran dari PSSI. Teguran itu tak terlepas dari banyaknya eksperimen yang dilakukan Shin Tae-yong pada laga itu. Padahal, laga kontra China dicanangkan PSSI bisa digunakan timnas Indonesia untuk mencuri 3 poin. Terlebih, China dalam kondisi buruk dalam 3 laga awalnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, keputusannya kembali tak memasukkan Eliano Reijenders di laga kontra Jepang sama halnya ketika di laga China menimbulkan pertanyaan publik. Kini ada 5 pelatih asal Belanda berpeluang melatih timnas Indonesia. Daftar 5 pelatih berpeluang gantikan Shin Tae-yong. 1. Giovanni van Bronckhorst. Nama pertama yakni bekas kapten timnas Belanda di Piala Dunia 2010, Giovanni van Bronckhorst. Pemain legenda Barcelona itu saat ini menjadi pelatih kepala tim raksasa asal Liga Turki, Besiktas. Giovanni van Bronckhorst ditunjuk sebagai pelatih kepala Besiktas per tanggal 1 Juli tahun 2024. Pelatih kelahiran Rotterdam itu saat ini catatkan 9 kali menang, 3 kali imbang dan 2 kekalahan dari 14 pertandingan bersama Besiktas. Darah Indonesia Giovanni van Bronckhorst berasal dari Maluku. Sejauh ini, 7 gelar berhasil dicatatkan oleh Giovanni van Bronckhorst. 5 untuk Feyenoord Rotterdam, 1 untuk Besiktas dan 1 lainnya untuk Rangers FC. 2. Nigel de Jong. Pelatih keturunan Sulawesi Utara sekaligus legenda timnas Belanda, Nigel de Jong jadi nama kedua yang layak dipertimbangkan PSSI jika Shin Tae-yong diganti. Saat ini, bekas pemain AC Milan dan Manchester City itu menjabat sebagai Direktur Olahraga Timnas Belanda per tanggal 4 Januari tahun 2023. 3. John Heitinga. Bekas bek andalan Timnas Belanda, John Heitinga jadi nama berikutnya yang layak dipertimbangkan. John Heitinga sejauh ini sukses berikan gelar untuk Ajax Amsterdam U19. Karir kepelatihannya memang belum sematang Giovanni van Bronckhorst. Mengingat, pelatih yang memiliki darah Indonesia dari Jakarta itu sejauh ini baru menjadi pelatih kepala tim profesional ketika ditunjuk sebagai juru taktik interim di Ajax Amsterdam. Terbaru, John Heitinga ditunjuk sebagai asisten pelatih West Ham United dan Liverpool. Kontraknya bersama Liverpool dimulai per tanggal 17 Juli tahun 2024 dan akan usai pada tanggal 30 Juni tahun 2027. 4. Ruud Gullit. Selanjutnya, ada bekas legenda timnas Belanda di era 1980 dan 1990-an, Ruud Gullit. Terkini, Ruud Gullit masih menganggur setelah terakhir kali menjabat sebagai asisten pelatih timnas Belanda pada tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 30 November tahun 2017 lalu. Pengalaman pelatih berdarah Maluku itu diantaranya pernah menjadi pelatih kepala Chelsea, Newcastle, Feyenoord Rotterdam, La Galaxy dan Terek Grozny. 1 gelar yang dimiliki Ruud Gullit diberikan kepada Chelsea pada tahun 1996 per 1997 pada ajang English Cup. 5. Robin van Persie. Nama kelima datang dari bekas striker Manchester United dan Arsenal yang saat ini menjadi pelatih kepala SC Heerenveen, Robin van Persie. Robin van Persie memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya. Terkini, Robin van Persie tengah menikmati masanya menjadi pelatih kepala klub profesional setelah sebelumnya menakodahi tim junior Feyenoord. Robin van Persie ditunjuk SC Heerenveen per tanggal 1 Juli tahun 2024 dan kontraknya akan usai pada tanggal 30 Juni tahun 2026 mendatang.